Bertemu lagi dengan saya, Mimi Ismat kalian di Primagama ini. Kali ini kita akan membahas tentang USBN, soal-soal prediksi USBN 2020 untuk pelajaran biologi. Oke, kita lihat nomor 1. Di sini ada soal tentang beberapa peristiwa berikut. Yang pertama ada proses hibrid dari tanaman anggrek yang beraneka ragam, kemudian hibridisasi berbagai jenis tanaman, kemudian bibit yang diambil dari batang induk mangga yang memiliki sifat genetik yang berbuah. Peristiwa tersebut di atas diprediksi dapat meningkatkan keanekaragaman hayati pada tingkat. Jadi di sini keywordnya peningkatan keanekaragaman hayati. Oke, kita ingat lagi pelajaran di kelas 10 ya. Keanekaragaman hayati kita bagi 3 ya. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Apa itu keanekaragaman gen? Ya, keanekaragaman hayati kita bagi 3. Ada keanekaragaman tingkat gen, ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Ya, kita bahas satu persatu. Keanekaragaman tingkat gen ini adalah keanekaragaman yang dipengaruhi oleh sifat gen atau genotip, sehingga dia menyebabkan adanya variasi pada spesies. Nah, contoh yang gampang adalah berbagai warna pada bunga misalnya. Nah, ini kita masukkan ke dalam variasi gen. Kemudian ada keanekaragaman tingkat jenis. Nah, ini berhubungan dengan persilangan, sehingga dia menyebabkan berbagai jenis spesies. Ya, nih contoh misalnya kita kenal ubi manis, kenal kangkung atau kapri, itu semua punya kesamaan genus, jadi genusnya sama. Nah, nih ekosistem, keanekaragaman ekosistem ini dipengaruhi oleh tempat, sehingga terjadi variasi pada floranya, ada flora pada fauna. Oke, kembali kita ke soal. Keywordnya tadi apa? Meningkatkan keanekaragaman hayati yang terjadi pada 3 peristiwa terjadi. Nah, untuk hal ini, maka hal yang paling tepat adalah kita pilih yang A, yaitu keanekaragaman tingkat gen, karena di situ terdapat berbagai macam jenis, sifat, dan lain sebagainya. Clear? Nomor 1 jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal yang kedua. Berikut ini adalah ciri organisme yang tergolong pada alga. Alga punya ada dinding sel, kemudian ada klorofil, mengandung pigmen. Nah, alga yang memiliki ciri tersebut bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok. Nah, kita harus tahu dulu Rhodophyta. Rhodophyta itu pigmennya dia vicoxanthin. Kemudian ada Chlorophyta. Chlorophyta pigmennya klorofil. Pelajaran kelas 10 ya. Terus ada Chrysophyta. Chrysophyta itu alga emas. Dia pigmennya karotin. Sedangkan Phaeophyta alga coklat, dia pigmennya antara
ficosantin, kemudian ada karotin dan klorofil AB. Nah, dari ciri ini saja kita udah bisa menentukan bahwa organisme alga di soal nomor 2 adalah Phaeophyta. Oke, lanjut soal ketiga. Soal ketiga ada gambar lumba-lumba dan kelelawar. Dari gambar kita sudah bisa lihat bahwa keduanya adalah mamalia. Mudah ya? Lanjut. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini tumbuhan A dan B. Dilihat dari gambar, tumbuhan A adalah tanaman paku. Ya, tanaman paku atau Pteridophyta. Tumbuhan B masuk ke tanaman berbiji yang biji terbuka, ya, Gymnospermae. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya. Coba untuk tumbuhan A, maka ciri yang tepat untuk tumbuhan A adalah karena dia tanaman paku, maka dia tidak memiliki pembuluh angkut. Jadi A enggak ya. Yang B mengalami fertilisasi tunggal, dia tidak mengalami fertilisasi tunggal. Ya. Kemudian tapi dia mengalami pergiliran turunan ya. Yang C, daun berbentuk jarum sempit dan tebal. Bentuknya seperti jarum, tidak seperti jarum, dia lebih mirip ke daun palsu. Kemudian yang D memiliki akar tunggang, paku tidak memiliki akar tunggang. E memiliki antheridium yang menghasilkan ovum, ya, karena dia mengalami metagenesis, maka otomatis dia punya antheridium. Yang B-nya, coba kita lihat A, memiliki sistem pembuluh angkut radial. Pembuluh angkut radial punya, ya, dia punya, tapi dia yang tambah atau tumbuhan A salah. Yang B mengalami pergiliran turunan, tidak, karena dia Gymnospermae, dia tidak mengalami pergiliran turunan. Terdapat daun steril dan daun fertil, itu hanya dimiliki oleh tanaman paku. Memiliki akar serabut, iya, dan dia memiliki strobilus jantan dan betina. Ya, jadi jawaban yang paling tepat yang E. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Perhatikan ciri berikut. Homoitherum. Homoitherum ini artinya suhunya sama mengikuti lingkungan. Ya. Kemudian berdarah dingin, berkembang biak dengan cara ovipar, bertelur, dia berkembang biak dengan bertelur. Kemudian memiliki kelenjar minyak. Tungkai jika berdiri ada 2 pasang. Tungkai berdiri 2 pasang itu maksudnya ketika berdiri dia punya kaki 2, gitu ya. Yang ditanyakan pada soal nomor 5 adalah ciri kelas Aves. Aves itu masuk kelompok unggas atau burung. Mana yang kira-kira unggas? Mana? Homoitherum ya, suhunya homoitherum. Kemudian yang ketiga, berkembang biak dengan ovipar, 3 betul. Dan nomor 4, mempunyai kelenjar minyak sehingga dia tidak mudah kuyup ketika masuk ke dalam air.